lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi. Semoga mencari ilmunya kita ini dianggap ibadah oleh Allah. Amin. Karena kalau kita nyari ilmu tapi niatnya buat karena Allah jadi gak ibadah. Harus karena Allah. Gitu. Saya yang dari segaran moga-moga dianggap ibadah sama Allah. Amin. Jadi ibadah silaturahim orang tua, silaturahim ngaji di sini, saya bertemu ukhuwah persaudaraan, dan sambil menunggu waktu isya kita baca kitab Sahih Fikih Sunnah. Karena kata Nabi, menunggu sholat setelah sholat itu adalah penghapus daripada dosa-dosa, menambah derajat. Selanjutnya kita lanjutkan sunanul wudu'i, sunnah wudu. Kalau wawunya di doma wudu itu wudu, kalau wawunya di fathah wadu airnya, waduk itu bahasa Arab itu. Iya, waduk itu airnya. Kalau wawunya di doma wudu, ya wudu dari niat sampai kaki sampai tertib. Itu wudu. Nah ini sunnah wudu. Ini sunnah yang bila mana kita lakukan pahalanya luar biasa. Apa sunnah wudu itu? Yang pertama adalah as-siwak. Siwak kita apa? Siwak. Siwak itu yang paling bagus pakai kayu Arab. Kayu apa yang orang haji, orang umroh biasanya kita dikasih kayu itu mudu itu siwak. Di situ ada mengatakan ada 70 kemanfaatan orang yang pakai siwak, luar biasa. Makanya Rasulullah itu dalam salah satu keterangan Rasulullah itu giginya putih. Kalau kita di depan beliau itu bisa ngaca gitu, saking beningnya gitu, putih gitu. Nah kita bila mana berwudu, sebelum wudu kita disunahkan untuk siwak. Siwak sama sikat gigi beda. Siwak. Kalau misalnya kita kayu yang nggak ada, boleh pakai ujung baju kita, jangan baju orang, baju kita. Itu. Siwak. Jangan sampai kita sholat berjamaah, aroma mulut kita nggak sedap, nggak terganggu teman-teman kita yang di samping. Maka kita dianjurkan untuk siwak. Itu sunnah. Gitu. Selanjutnya yang kedua adalah sunnah wudu adalah tasmiyah. Tasmiyah itu baca bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Kalau bismillah aja itu namanya tasmiyah. Ini diperintahkannya bukan basmalah, tapi diperintahkannya baca tasmiyah. Ya cukup bismillah. Bismillah. Gitu. Rasulullah SAW pernah bersabda, wala wudu'a liman lam yadkurismallahu liman lam yadkurismallahi alaih. Tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika dia berwudu. Wudu nggak nyebut nama Allah, nggak sempurna wudu. Jadi kita biar wudu kita sempurna, sebelum wudu kita baca tasmiyah, bismillah. Enggak usah di bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah. Itu yang kedua. Yang kedua apa ya? Yang ketiga sunnah wudu ghuslul kafain fi awalihi. Sebelum wudu basuh dulu ini. Ini apa namanya? Lapak. Pergelangan ini. Pergelangan. Ini segini apa namanya? Segini apa? Tangan. Oh, tangan. Ini lengan. Oh, ini kalau bahasa Banten bahunya lengan. Efek. Kalau pakai kafain efek segini nih. Nah, segini. Jadi sebelum kita wudu ininya dia dulu nih. Cuci. Bersihin dulu. Nah, itu sini. Cuci.
bukan hanya mau makan aja kita cuci tangan, mau wudhu pun kita disunahkan untuk cuci tangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sunnah wudhu al-madmadatu wal istinsaku min kaffin wahidatin salasan. Kekumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan satu tangan 3 kali. Sunnah ini mas, air seefeknya. Bisa apa sih namanya? Secauk. Secauk, iya secauk namanya. Satu caukan mulut dan hidung. Itu sunnah. Nah kalau kita bisa kumur doang, ntar ada kumur baru. Gitu. Tapi kalau di sini mah wal madmadatu wal istinsaku min kaffin wahidatin salasan. Sunnah. Ini ambil tangan kanan, lalu sering-seringin dengan yang kiri, bukan yang kanan. Puyong di sini nih, yang luar biasa puyong di sini. Itu kata orang itu ngasih oksigen ke otak, ngasih oksigen ke otak. Orang kalau tidur kenapa tidur? Karena oksigennya kurang, tidur nih. Nah bila mana kita kumur supaya oksigen banyak supaya jangan ngantuk. Orang yang sholatnya ngantuk berarti kurang oksigen. Jadi ke kumur itu ambil, jangan 2 begini kumur nih. Kebanyakan kumur begini, kumur banyak kan. Kumur itu tangan 1. Hidung bukan ngupil, tapi istinsak, nyot, sedot, sering-seringin. Yang kelima itu yang keempat. Yang kelima al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsak. Apa mubalagh itu? Karena kumur keras gitu apa? Kuat. Kayak kumur itu gitu. Usahakan kumurnya itu biar kuat. Tak kumur ke istinsak usahakan biar kuat. Cuman apa? Cuman di sini li ghairi shaimin as-shaim, selain orang yang berpuasa. Kalau orang berpuasa jangan kenyang kan. Untung ganti. Malam ganti ira. Sunnah itu tadi ya. Iya Bu. Jadi lebih banyak kalau gitu. Karena kata Nabi sini hadisnya dari Luqayd bin Sabrah, kata Rasulullah, wa balligh fil istinsak illa an takuna shaim. Keraskanlah kamu dalam istinsak, menghirup air ke dalam hidung, kecuali kamu dalam bulan puasa. Kalau yang puasa biasa. Karena hilang ausnya. Itu yang kelima. Kalau ada pertanyaan langsung aja kata. Nunggu di akhir antara lupa nanya. Yang keenam, taqdimul yumna al yusra, mendahulukan kanan atas kiri. Kalau kita wudhu kanan dulu baru kiri. Itu kanan kiri apa kanan 3 kali kiri 3 kali Bu? Nah cakep ini Marwani. Marwadi. Kanan 1, kiri 1, kanan 1, kedua. Ngomongin nanti bisa main nanya. Tangan. Iya. Baru 1 kali itu namanya itu. Tangan 1, kiri 1, baru 1. Tangan kiri 2, tangan kiri 3. Disunahkan tangan dulu baru kiri. Gitu, disunahkan tangan dulu. Bagaimana kalau kiri dulu? Sah wudunya. Cuman nggak ada pahala sunnah. Dari istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayamun. Rasulullah itu mencintai arah kanan. Fi tayamun, fi tanaul, dalam pakai sendal. Pakai sendal itu pakai tangan di atas dulu.
terus nyisir, bersuci. Kalau nyisir kita kanan dulu, kanan. Pakai sandal kanan dulu. Adab itu, adab. Terus sunnah juga adab. Gitu. Karena ada pakai sendal. Kalau kita buka sendal, apa lo adabnya? Kiri. Kalau pakai sendal, adab itu adalah benteng apa? Benteng yang pertama. Kemarin saya sampaikan benteng ada berapa benteng? Benteng kelima. Yang pertama ad-dahab, kedua fiddah, tiga al-hadid, empat apa? Empat itu al-hajar, kelima at-turab. Benteng ini pertama ad-dahab emas, kedua perak, tiga besi, empat batu, lima tanah. Apa emas itu? Iman. Apa perak itu? Ikhlas. Apa besi itu? Kewajiban. Apa batu itu? Sunnah. Apa tanah itu? Adab. Nah, setan nyerang kita ini enggak dari iman, enggak, tapi dari adab. Asal adabnya orang ada gini, udah otomatis jarang kita melaksanakan salat sunnah. Asal udah salat sunnahnya diterjang salat sunnah, kewajibannya dilala orakan. Kewajiban. Asal kewajibannya dilala orakan, dilalanya kan, keikhlasannya terganggu. Asal ikhlasnya terganggu, imanannya bisa sampai iman. Maka ada benteng kita yang pertama adalah at-turab, tanah, yaitu Adam. Nah, itu tadi bahwa Rasulullah SAW mendahulukan kanan daripada kiri, sunnah. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang ketujuh sekarang ghusl a'dha'i salah, berwudu, membasuh anggota wudu 3 kali. Kalau kita wudunya sekali aja sah. Kita wudu cuci tangan sekali, muka sekali, sah. Yang namanya sekali itu apa? Yang namanya sekali itu bila mana 1 kali tapi sempurna. Nah, sekali nih, semuanya udah kena sempurna 1 kali. Kalau besok ini belum kena nih, belum dilakukan 1 kali, sempurnakan dulu namanya 1 kali. Jadi membasuh itu disunahkannya 3 kali. Wa qarsoha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yatawaddu marratan. Bahkan telah sah satu hadis bahwa Nabi itu wudu sekali. Sah. Hadisnya sahih. Bahkan tawaddu marrataini. Rasulullah wudu marrataini. 2 kali loh. Rasulullah pernah 2 kali, pernah sekali, gitu. Pernah sekali. Cuman yang lebih sempurna adalah 3 kali. Mana berwudu, membasuhnya. Kalau ada yang 3 kali sama sekali, ada yang sekali, ada yang 3 kali gitu. Contohnya apa? Kayak selama umur 3 kali, terus hidungnya cuma sekali gitu. Gak apa-apa lah. Langsung. Umur 3 kali, hidung sekali. Berarti yang umurnya dapat pahala sunnah. Yang hidungnya kagak. Tapi hidungnya istinsak juga sunnah. Sunnah di dalam sunnah. Enggak apa-apa. Maksudnya sah wudunya. Cuman ibaratnya pahala sunnahnya kurang dikit karena dianjurkannya 3 kali. Seperti itu. Selanjutnya tahlilul lihyatil kasifati, menyela-nyelakan jenggot yang tebal. Biasa jenggotnya? Dia enggak ada. Oh, enggak ada jenggot. Bagus mah. Oh, iya. Punjak. Yang tebal tuh, tebal. Nah, itu bila mana dulu ambil dikit sela-selain. Kalau yang jangan namanya jenggot tebal itu bila mana kita ngobrol sama teman kita nih, nggak kelihatan dia anunya tebal. Kalau gitu masih kelihatan loh anunya. Oh iya, jarang. Itu maksudnya biara jenggot
Jangan dipelihara kayak. Jangan dipelihara. Kalau kita takbir. Kalau kita miara jenggot, ikutin Nabi dan pahala. Ikutin Nabi kita berjenggot kenapa? Seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan kita berjenggot, mengikuti Nabi, insya Allah husnul khotimah. Amin. Nah ini kita meninggal dunia dalam keadaan berjenggot. Kenapa jenggot? Ikutin Nabi, kata Nabi SAW. Mati dalam menjalankan sunnah Nabi. Itu kita apa ya kita ini nih kita apa yang kita banggakan dalam diri kita, sholat kurang khusyuk, baca Al-Quran kurang fase, puasa sunnah jarang banget kali main kita ini, jarang banget bang, enggak sama sekali kan. Sedekah dikit, sedekah dikit, apa amalan yang Minta banyak, mintanya banyak. tuh. Kalau doa ngebrodot. Tapi kalau kita minta banyak, Allah malah senang. Karena barang siapa malam yas'alillah, barang siapa yang tidak minta sama Allah, Allah akan murka. Kalau kita minta sama orang, minta mulu, kita mulu marah orang. Tapi kalau kita nggak minta sama Allah, Allah mah minta. Dalam kalau nggak salah dalam kitab Arba'in Nawawi, seandainya jin pertama sampai jin terakhir kumpul semua, manusia kumpul semua dari pertama sampai terakhir kumpul, terus minta semua sama Allah Subhanahu wa taala, minta semua, terus udah minta semua, dibagi semua permintaannya, dibagi semua. Itu bagaimana kekayaan Allah, seperti jarum dicelupin, seperti jarum dicelupin ke laut. Ya perhatiin, ada nggak air nempel di jarum ada nggak ya? Enggak ada. Ada jarum seperti kamu ini, perhatiin dikit, basah nggak jarumnya? Basah. Baru segitu tuh dibagi tuh, kekayaan Allah saya selaut lagi no, sokong hati. Wadah, udah sampai otak kita, udah sampai. Minta makanya. Minta itu ada dua. Doa, ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah, doa minta keinginan. Kita mak atau misalnya bini, nasi udah matang, udah minta nasi makan minta nasi, itu minta, itu doa masalah, juga jadi ibadah. Kalau minta sama Allah, ya Allah saya minta makan ya Allah, jadi ibadah, karena ada doa masalah, ada doa ibadah. Kalau doa ibadah ya kita minta berkah, kita minta ilmu yang bermanfaat, kita minta sehat. Apakah doa kudu harus sholat dulu, Bu? Doa harus sholat dulu. Doa harus sholat dulu. Orang usah, orang mesti sholat dulu. Kalau ya namanya doa mah, emang doa itu yang diijabah, yang dekat dengan diijabah setelah sholat, di dalam sholat, gitu. Enggak mesti sholat dulu. Jadi mana tadi ya? Berdoa. Itu tadi ngomongin apa tadi? Jenggot. Oh jenggot ya. Ngebahas jenggot, doa gitu. Nyebutnya mah kalau kita mah kalau lihat dari bahasa Arab, salah. Doa, ain patah, doa. Lihat di kamus ya. Maknanya sia-sia. Terus jadinya Dal do madu, ain patah, hamzah do mau. Doa. oh doa. Kalau doa ya mohon. Kalau doa sia-sia. Kita itu disunahkan sujud syukur bila mana dapat nikmat dan terhindar dari nikmat. Kita disunahkan sujud syukur bila mana kita dapat nikmat dan juga terhindar dari nikmat. Nikmat itu bencana.
Kalau nikmat itu bencana. Tapi nikmat bahasa Arab ini bahasa Arab. Nikmat wa min hami apa itu biasa wa nikmah ya bencana. Cuma kita ngerti bahasa Indonesia kali ya. Bahasa Indonesia. Alhamdulillah dapat nikmat. Ada salah. Nikmat. Selanjutnya dalkul aqdoi, menggosok-gosok. Jadi kalau wudhu itu gosok-gosok saya. Kalau wudhu kayak ini kok nih daripada satu jor begini gitu. Tapi basah. Sah. Sah aja kok. Lagi tembak nih kok nih. Nanti begini. Kakinya begini kedok kaki. Iya. Sah kok. Sah Jangan nyari senjata. Mabut kali mabut. Larang hati sama ini. Ini kaki ini. Ser. Iya. Sah kok begitu. Aja nih, Bu. Tanpa ini ngajarin biasa gitu. Yang penting air sampai. Enggak harus begitu. Iya, itu sunnahnya. Sunnahnya di sela-sela ini di depan. Takhlil asabil yadaini warjlain. Itu menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Sunnah. Kita begini, air sampai sah wudunya. Gosok-gosok sunnah. Yang pakai cincin, itu ada gini. Ada kata-kata yang gimana ya? Pakai cincinnya sesak dicabut sunnah, digoyang wajib. Gitu. Cabut sunnah, goyang wajib. Cabut sunnah. Kalau kamu bisa cabut, goyangin aja wajib supaya air masuk. Cabut sunnah, goyang wajib. Wudhu pakai cincin. Cincin sesek. Jadi seperti itu. Nah, tadi gosok-gosok, yang ke-9, yang ke-10 nyela-nyela jari. Yang ke-11 az-ziyadatu fil ghusli ala mahalifat, menambah dalam membasuh tempat-tempat pardu. Ini kan pardu nih segini nih. Kita wudhunya segini, sunnah. Kita muka segini. Kita lebihin segini, lebihin. Ini kaki, mata kaki. Segini kita sunnah. Tapi dalam konteks udu doang, Bu. Dalam konteksnya udu doang. Dalam konteks Berlebihan dalam udu doang. Terus? Kalau ditambahin jadi sunnah. iya terus Iya. Iya emang iya lagi udah. Iya. terus maksudnya yang mana? Dalam hal yang berlebihan. Iya, kalau lagi konteks udu doang itu, Bu. Iya, terus Iya. emang Kalau dalam hal aspek lain mungkin kalau berlebihan kan nggak bagus kan. oh gitu. Iya, mantap banget jalan ini. Iya, dari wudhu itu lebihin namanya sunnah. Tambahin ini segini. Kaki tambahin segini. Begitu. Tambahin. Namanya sunnah apa? Burroh. Yang ke-12 sunnah wudhu itu yuk al-iqtisadu fil isti'malil mal fi isti'malil ma'i, hemat dalam menggunakan air. Sunnah itu, ada mengatakan sunnah itu lawan katanya makruh. Jadi kalau wudhu itu mestinya hemat. Jangan gede banget, jangan gede. Emang kalau bisa mau wudhunya di ember, gitu tahu. Baru terbaik keluar. Kalau kita kan wudhu yang bukan lagi sampai kan, kita ambil air buat muka, bersihin muka. Ini mau ngocor gini air ini, kebuang aja. Sensor lagi. Jadi kalau nggak ada mati ya.
Jadi menghemat air itu hukumnya sunnah. Menghemat air. Menghemat air itu hukumnya sunnah. Yang selanjutnya yang 13 ad-du'a. Ini doa kemarin nih, doa setelah wudhu. Kalau kita doa setelah wudhu ini kayak yang kemarin kok itu, maka dibukakan pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sa'a. Masuk pintu mana bebas. Pintu surga ada berapa juga? Pintu surga kalau ada 8. Satu kok. Iya. Itu apa? Surga Firdaus. Pintu. Pintu. Itu nama surga Firdaus, surga Ain. Di pintunya ada bagus sholat, Bagus sedekah. bagus sodako, Bagus salam. bagus salam boleh. Terus bawa tahajud, Bagus istighfar. apa ya? Arroya buat orang berpuasa. Ada 8 pintu surga. Kalau kita habis wudhu baca doa ini, kita dipersilakan masuk pintu mana berarti? Yang 8. Iya benar tahu. Yang mau pintu bagus sholat atau babu mana aja silakan. Bagaimana baca doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah. Itu gitu dong tuh. Berarti yang ada Illa futihat, tambahan. kecuali dibukakan pintu baginya, pintu-pintu surga yang 8, dia dahulu masuk dari mana saja dia mau. La ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau diartikan bisa sebulan ini lebih. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Bersaksinya sama apa? Sama mata. Apa sama telinga? Bersaksi sama hati. Berdasarkan ilmu dan keyakinan aku bersaksi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ada yang apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Selain artinya illa mana kecuali, bahasa kecuali. Jadi bila mana kita selesai wudhu baca doa lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pintu surga dibuka. Kenapa? Pilih mana? Ini. Aduh. Apalagi ketika kita meninggal dunia bisa ini nih Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Orang itu bila mana meninggal dunia rata-rata itu nyebut orang yang paling dia cintai. Rata-rata biasanya ada yang manggil berarti dia mencintai. Ada yang manggil cucunya, cucu, ada yang manggil macam-macam. Tapi orang yang bertauhid, mencintai tauhid, ya Allah jangan bilang la ilaha gitu. Berapa ini? Selama 42 Wah banyak. Gua di sini ya, ini beda. Selanjutnya sholat rakaataini ba'dal wudu. Nah sunnah nih, sholat 2 rakaat setelah wudu. Kita selesai wudu, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah wudu. Kata seorang tabi'in kalau nggak salah apa ya namanya. Kalau saya punya ilmu, terus saya amalkan ilmu itu, maka saya yakin saya orang berilmu. Tapi kalau saya punya ilmu dan saya tidak amalkan ilmu itu, nggak pakai, maka saya orang yang paling bodoh. Waduh, ini kita amalin ini, tahu doang ini. Sholat sunnah wudu itu
Bilal ditanya sama Nabi, ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni, kabarkan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan dalam Islam. Kenapa emang? Fa inni sami'tu duffana alaik fi yadayya fil jannah. Karena waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi mendengar suara telapak kaki Bilal di surga. Orang yang masih ngayal, masih berjalan-jalan di bumi, suara kakinya sudah terdengar di surga. Ditanya Bilal, apa yang kamu lakukan emang? Kata Bilal, ma'amil tuh, tidak saya melakukan amalan yang saya harapkan. Nah, sesungguhnya saya tidak bersuci dalam satu waktu, apakah di waktu malam atau siang, kecuali saya sholat sunnah setelah wudhu. Bilal sholat sunnah setelah wudhu, orangnya masih ada di bumi, suara kakinya sudah terdengar di surga. Kita pengen masuk surga, sholat sunnah wudhu orang, ilmu doang, pelaksanaan mama gitu. Ya Allah majidni ilman nafi'ah, tambahkan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Ilmu itu hurufnya apa huruf ilmu? Ain, dua, lam, tiga, mim. Ilmu, ain, lam, mim. Amal hurufnya apa? Ain, mim, lam. Sama hurufnya mah. Ain, mim, lam. Ilmu, amal, ain, ma, mim, lam. Dari hurufnya dari huruf yang sama. Makanya bila mana ada kata dalam bahasa Arab itu hurufnya sama pengambilannya, maka itu ada kaitannya. Ilmu itu harus diamalkan. Ada kaitannya. Apalagi yang ada kaitannya yang kemarin. Atau sama to'at sama hurufnya mah. Ain, to'at sama atau memberi, orang yang taat itu memberi. Iman apa iman? Aman. Iman aman. Iman itu aman. Ada kaitannya bila mana huruf itu diambil dari huruf-huruf yang sama. Nah bila mana sholat apa? Setelah wudhu disunahkan sholat sunnah wudhu. Setelah wudhu disunahkan sholat sunnah wudhu. Bagaimana caranya? Ya sholat seperti biasa. Sholat seperti biasa. 2 rakaat. Bahkan ada satu pendapat mah, bila mana kita berwudhu sampai ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu udah kena. Ini gini belum kita amalin, banding udah yang berlebih-lebihan. Ini dari dulu nih, ini ya. Iya bu. Kemauan. Itu sunnah wudhu ada 14 semua. Sunnah wudhu ada 14. Silakan ada pertanyaan tentang wudhu. Nanti dulu. Udah, itu nanya mulu dari tadi. Kalau bu Dulu, tanya kenalan dulu. Duluan nanti. Udah takutnya sama pertanyaan aja. Dulu. Abraham. Kalau ini, kalau udah Apa itu? jidat rambut berapa kali bu? Jidat rambut. Iya. Kepala. Kalau jidat mah enggak. Iya kepala maksudnya basuh. Kalau pala bukan basuh tapi usap. Iya udah usap bu. Iya, udah beda. Dan mudah-mudahan kalau basuh itu muka, kalau pala itu usap. Usap bu. Jadi pertanyaan apa? Usap ini berapa kali?
Oh gitu. Iya. Semuanya kayak Yang diusap itu sekali. sekali. Yang tiga kali mana tadi no kita mana yang tiga kali tadi ya. Kuping sekali. Kita tadi mana masalah tuh goslu atau Selasa. Yang namanya tiga kali mah adalah yang dibasuh. Ini basuh. Oh, yang dibasuh. Kakaknya di situ gitu kan. Yang dibasuh itu yang tiga kali. Kalau yang diusap itu sekali. Kalau 3 kali Ah, boleh enggak? Berlebihan aja. lebih. Iya. Nah, pertanyaannya sama kayaknya. Enggak beda. Gitu. Jadi jidat mah beda pak. Kalau jidat itu bagian depan muka. Yang diusap baru 3 kali, Bu. Yang dibasuh. Ente jidat nggak jadi karena jidat ini. Yang jadi. Maksudnya tadi yang 3 kali apa? Yang Yang 3 kali itu yang dibasuh. Yang Jidat dibasuh. itu bagian daripada muka. berarti dia berusap ya. 3 kali. Basuh, yang usap orang. Iya, usap rambut. Cowok. Kira-kira kita sama, apa beda ya? Beda. Emang jidat lu ada rambutnya? Jidat itu bagian daripada muka. Muka itu yang dibasuh 3 kali. Kalau pala diusap sekalian. Gitu. Enggak biar pada tahu. Iya, bagus ya. Ya. Silakan ya. Tadi kan katanya sholat sunnah setelah wudhu ya. Iya. Itu caranya maksudnya kayak berapa rakaat atau kayak kita kerjainnya habis Gimana? wudhu gitu ya. Caranya. Terus kayak gimana gitu. Tata cara sholat itu. Sholat sunnah sama sholat wajib, sholat fardu sama aja. Sama kayak sholat subuh, cuma beda niat. Kalau di sini ada kunci ya. Jangan jadi kunci sholat sunnah. Gitu. Sama aja. Kira subuh jangan kunci. Nah iya. Jadi sholatnya sama aja. Bedanya niat. Sama ada tumaninahnya, sama baca al-fatihahnya. Ada kewajiban dan sunnah baca al-fatihah, kewajiban dan sunnah. Terus kayak sebelum aja gitu ya baru kayak Sebelum aja. Pokoknya setelah bila mana anjay ini wudhu, salat sunnah wudhu. bisa baru lagi ya gitu. Oh gimana tuh? Iya. Ntar apalagi kayak sholat sunnah. Oh tipis. Iya. Iya. Iya ada gitu. Ya ntar habis ajan qobliyah. Gitu. Bisa gitu. Banyak ini amal-amal yang belum kita lakuin ini. Iya. Banyak. Lagi silakan. Nah, Tadi ya tentang Itu juga Bu. Itu yang tadi yang kan yang berat yang ini yang pala. yang Usap. usap. Itu yang 3 kali kayak boleh atau tidak gitu. Kayaknya kan kalau saya kan 3 kali baik itu kayak boleh apa enggak gitu. Pertanyaannya kan ada sumber. Jawab itu susah ya. Ternyata bukan hanya jawab susah, nanya susah sendiri. Enggak cuma kayak nanya kayak enggak gitu. Cerita Kayak sama boleh apa aku. enggak gitu. Kita Dengan 3 cara dengan 3 kali gitu. wudhu kita basuh. nawar cerita nawar. Sekarang ya udah tahu ilmunya sekali aja begitu. Nggak dibasuh 3 kali. Terus yang menjadi apa? Usap. Usap ya. 3 kali. Iya. Banyak kan ya. Iya, ada nawar 3 kali. nawar. Sama yang sama Nawar kurangi. Kalau Harga teman. Dari kok. Itu yang tadi tentang Bilal yang sholat sunnah sebelum wudhu. Rumahnya yang dirawat sih kok. Ya, yang Bilal kan Rasulullah nanya Iya. amalan apa? Nah itu kan Bilal melaksanakan amalan sholat sunnah sebelum wudhu. Iya. Sebelum wudhu, setelah wudhu. Setelah wudhu ya, setelah wudhu. Iya, setelah wudhu. Nah itu sejarahnya itu bagaimana Bu sejarah sholat sunnah wudhu itu gitu. Kan Rasulullah sampai bertanya tentang hal itu Bu. Apakah memang Rasulullah apakah memang Bilal melaksanakan hal itu atau memang sudah ada ayat Rasulullah gitu Bu? Oh, gitu. Iya. Sebelumnya saya bertanya. Iya. Pada saat itu Riko Al-Quran belum turun semua, hadis belum selesai semua. Jadi banyak perbuatan para sahabat yang ditetapkan di mana hadis. Gitu. Banyak seperti misal Bilal nih. Bilal selesai wudhu
selesai wudhu sholat sunnah wudhu. Rasulullah nggak kasih tahu, nggak belum kasih tahu, dia masih habis wudhu sholat sunnah. Nah begitu bila seperti itu, lalu ditetapkan sama Rasulullah, ditetapkan dari hukum sunnah. Ya. Banyak hukum-hukum yang dari sebelum agama Islam datang, seperti sunat kan Nabi Ibrahim, sunat dari Nabi Ibrahim dimasukin ke dalam agama Islam gitu. Nah apalagi banyak itu, seperti apa lagi ya, kurban Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga sama. Doa kita yang bagaimana doa kita ya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasulullah mendengar orang baca itu. Begitu selesai nanya, siapa tadi baca itu? Saya Rasulullah. Malaikat berebut tulis itu. Ditetapkan sama Rasulullah. Namanya hadis itu ada berapa? 3 ya. Ada hadis fi'li perbuatan Nabi, ada hadis qauli, ada hadis takriri yang ditetapkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah amiswar. Ada lagi? Iya lah. Kalau berwudu matanya mana melek tuh? Bisa muka. Kalau udah merem aku melek gitu. Ya nggak ada mata. Iya, nggak ada mata. Jadi kayak merem begini. Apa melek? Apabila kita wudhu, musab mata, merem melek, bukan mata, muka. Iya. Jadi wudhu, nah itu mata itu kan sesuatu yang kelihatan. Iya. Itu biar kena basuh yang luar. Makanya bila pada kita wudhu tuh biar kena gitu. Pojok-pojokan mata. Pojok mata bahasanya muk gitu. Muk itu legok. Biasanya muknya legok. Jadi melek. Bukan bola matanya, Ik. Iya, dikata mata udah merem melek gitu deh. Nanti kan kalau melek kan air mata masuk ke mata. Oh, gitu air mata. Iya, matanya airnya masuk ke mata gitu. Iya. Jernih jadi gitu. Melek. Sujud melek. Jangan merem mas sujud. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.